Orang-orang Farisi semakin jengkel, karenanya mereka bersekongkol mencari lingkaran yang lebih luas dengan orang-orang Herodian, berusaha untuk membunuh Yesus. Yang lemah belum tentu kalah. Yesus yang sendiri itu mampu berdebat, berargumen, bahkan membuktikan pendapatmu itu salah. Peristiwa yang terjadi pada Daud dan Goliat, atau Yesus yang berhadapan dengan pemuka agama serta ahli Taurat yang hebat-hebat itu, mau mengatakan kepada kita bahwa kerap kali kemuliaan Allah ditunjukkan lewat orang-orang yang tidak dipandang, yang lemah, yang sendiri, yang hampir tidak mungkin terjadi. Mungkin yang bisa kita refleksikan sepanjang hari ini adalah, apakah aku juga percaya pada kekuatan Tuhan? Kerap kali yang kecil, yang tidak berdaya, dijadikan oleh Allah untuk menunjukkan kemuliaannya. Semoga dalam hidup kita sehari-hari, peristiwa yang kecil pun dapat menjadi sarana bagi Allah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Lagu pembuka dari Puji Syukur 326, Jemaat Allah. Jemaat Allah Maria, kepada Tuhan sujudlah, Dia pencipta semesta serta segala isinya. Ke gunung Tuhan naiklah, orang yang tangannya bersih, yang suci murni hatinya, yang hidup tidak bercela. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Oma opa yang ada di rumah, yang mengikuti Ekaristi streaming, dan juga ibu bapak suster yang ada di gereja. Hari ini adalah hari Rabu dalam pekan biasa kedua. Saudara, mari kita satukan pula doa-doa kita ke hadirat Tuhan dan menyiapkan Ekaristi ini dengan hati layak dan pantas. Kita pernah mendengar pepatah, yang besar dan kuat belum tentu menang. Yang kecil dan lemah belum tentu mudah dikalahkan. Dan itulah yang terjadi di dalam kisah Daud dan Goliat. Kisah ini sangat terkenal khususnya di antara anak-anak bina iman, David and Goliath. Daud digambarkan sebagai orang yang sangat kecil, kurus, kering, ya, tidak terlihat seperti anak-anak pada umumnya. Goliat digambarkan sebagai orang Filistin yang besar, perkasa, tinggi, dan mereka harus berkelahi. Apa yang terjadi? Hanya dengan modal ketapel dan batu, Daud mampu mengalahkan Goliat. Hal yang sama juga terjadi pada Yesus. Yesus yang seorang diri itu berhadapan dengan banyak orang, ahli-ahli Taurat dan Farisi. Yesus tidak ada yang membela. Yesus harus berargumen pribadi berhadapan dengan orang-orang hebat, yaitu para pemuka agama. Problemnya adalah mengenai hari Sabat. Hari Sabat ini muncul berkali-kali di dalam minggu ini, bacaan terkait dengan hari Sabat. Sabat sungguh hari yang sangat disakralkan oleh orang Yahudi. Pada hari Sabat mereka percaya Tuhan beristirahat, tidak menciptakan. Maka kita harus juga beristirahat, tidak berbuat apa-apa, tidak bekerja, tidak melakukan tindakan. Maka ketika Yesus yang seorang diri harus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, pemuka agama, dan orang Farisi, melakukan tindakan yang baik, Yesus harus berargumentasi.
Mereka lupa bahwa Yesus adalah Allah. Yesus bisa menyembuhkan orang, Yesus bisa mengobati orang, termasuk dalam bacaan hari ini, Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya. Apapun perdebatan yang terjadi di antara orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus yang seorang diri itu tetap mampu mematahkan argumen-argumen mereka. Mana kalimat Yesus yang mengatakan bahwa ia bisa mematahkan argumen-argumen para ahli Taurat, pemuka agama, dan orang Farisi? Yesus berkata kepada mereka setelah menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Orang Yahudi percaya bahwa dengan tidak berbuat sesuatu pada hari Sabat, itu adalah tindakan yang baik, tindakan yang menyenangkan Allah, membuat Allah gembira. Dan pertanyaan ini sungguh menggugurkan argumen mereka. Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Saya selamatkan orang. Terjadi pada hari Sabat. Menurut kamu ini baik atau perbuatan jahat? Tampaknya mereka, orang-orang hebat itu, terdiam saja. Karena terdiam bisa dikatakan mereka setuju. Diam tanda setuju. Diam tanda bahwa ia mengiyakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan Yesus jengkel. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, sembuhlah seketika. Dan orang-orang Farisi semakin jengkel, semakin kecewa. Karenanya mereka bersekongkol mencari lingkaran yang lebih luas dengan orang-orang Herodian, berusaha untuk membunuh Yesus. Yang lemah belum tentu kalah. Yesus yang sendiri itu mampu berdebat, berargumen, bahkan membuktikan pendapatmu itu salah. Ibu bapak, peristiwa yang terjadi pada Daud dan Goliat, atau Yesus yang berhadapan dengan pemuka agama serta ahli Taurat yang hebat-hebat itu, mau mengatakan kepada kita bahwa kerap kali kemuliaan Allah ditunjukkan lewat orang-orang yang tidak dipandang, yang lemah, yang sendiri, yang hampir tidak mungkin terjadi. Mungkin yang bisa kita refleksikan sepanjang hari ini adalah, apakah aku juga percaya pada kekuatan Tuhan? Kerap kali yang kecil, yang tidak berdaya, dijadikan oleh Allah untuk menunjukkan kemuliaannya. Semoga dalam hidup kita sehari-hari, peristiwa yang kecil pun dapat menjadi sarana bagi Allah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai, marilah pergi, kita diutus. Kepada